Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali dengan saya di mata pelajaran PPKN. Materi pembelajaran yang akan dijelaskan pada pertemuan kali ini yaitu tentang strategi mengatasi ancaman dalam bidang Ipolexos Budhankam di integrasi nasional. Oke, baik. Pembelajaran kali ini yaitu membahas mengenai strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexos Budhankam dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama, integrasi nasional ini adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Ini di sini ada beberapa bidang kan. Yang pertama, ada strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Ada 3 strategi, yaitu yang pertama mengembangkan demokrasi politik, yang kedua mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, yang ketiga mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik. Apakah Saudara Irfanuddin bisa mengulangi penjelasan 3 strategi dalam menghadapi ancaman dalam membangun integrasi nasional di bidang ideologi dan politik? Silakan Saudara Irfan dalam bidang ideologi dan politik. Halo, Saudara Irfan, apa bisa mendengar saya? Bisa diulangi Bu tentang penjelasan materinya, soalnya tadi saya terkendala sinyal juga. Oke, baik. Yang pertama ini ada strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Silakan Saudara Irfanuddin untuk menjelaskan kembali. Baik, di sini dalam strategi ancaman di bidang ideologi dan politik, yang pertama adalah mengembangkan demokrasi politik, yang kedua mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, serta yang ketiga ada mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya, Saudara Irfanuddin. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu bagian kedua ada strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Nah, ada 3 strategi juga. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, tidak bergantung pada badan multilateral seperti IMF, Bank Indonesia, dan WTO. Saya sekarang minta Ade Lulu untuk kembali menjelaskan apa yang telah saya paparkan barusan. Silakan Saudari Ade Lulu. Apakah koneksinya di sana lancar atau bagaimana? Ya Bu, saya akan menjelaskan strategi mengatasi ancaman bidang sosial budaya ya Bu. Di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi.
sistem ekonomi, di antaranya strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi di antaranya yaitu sistem ekonomi dikembangkan membuat kondisi logistik bagi pasar dalam negeri sehingga mempengaruhi harga. Oke, baik. Terima kasih Saudari Ade Lulu. Kita langsung saja ke poin selanjutnya, poin ketiga, yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Yang pertama, ada selektif dalam memilih setiap budaya yang datang dari luar negeri. Yang kedua, ada menciptakan kebinekaan di antara sesama rakyat. Yang ketiga, negara mencegah masuknya setiap budaya yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Kembali saya meminta Saudara Irfanuddin untuk menjelaskan kembali apa yang telah saya paparkan. Di sini Saudara Irfanuddin, apakah dapat mendengar suara saya? tes. Oke, silakan Saudara Irfanuddin bisa menjelaskan kembali. Baik, dalam strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya, tentunya ada 3. Yang pertama itu selektif, yang kedua menciptakan kebinekaan, yang ketiga negara mencegah masuknya setiap budaya yang bertentangan. Di mana selektif ini yaitu selektif dalam memilih setiap budaya yang datang dari luar negeri. Dalam arti harus bisa mencegah yang buruknya, yang diambilnya itu yang positifnya saja oleh negara. Yang kedua, menciptakan kebinekaan antara sesama rakyat, yaitu menciptakan tidak adanya perbedaan sesama masyarakat atau sesama rakyat. Yang ketiga, negara mencegah masuknya setiap budaya yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Di mana ini negara harus bisa mencegah budaya yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Seperti banyak contoh yang sekarang masuk ke budaya Indonesia sendiri yang harus bisa dicegah oleh negara. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Saudara Irfanuddin. Penjelasan yang sangat lengkap ya, terima kasih. Oke, masuk ke poin berikutnya, yaitu poin keempat, di mana ini adalah poin terakhir, yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, tiap-tiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, di sini ada TNI dan Polri itu sebagai kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau yang sering kita kenal itu Sishankam Rata. Kembali saya di sini akan meminta Ade Lulu untuk menjelaskan ulang apa yang telah saya paparkan barusan. Silakan Saudari Ade Lulu. Ya, di sini ada strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan di antaranya tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Yang kedua, TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dalam usaha pertahanan keamanan. Dan yang ketiga, menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan itu berupa agresi militer, pelanggaran kedaulatan wilayah yang termasuk terorisme ya, pemberontakan bersenjata mungkin, dan beberapa kali yang aksi yang teror itu yang seperti bom Bali, yang ada di bom Bali, terus masih banyak lagi yang negara-negara tetangga juga
Itu masuk contoh ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Cukup itu aja Bu, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Saudari Adia Lulu. Sangat lengkap sekali sampai menyampaikan contohnya barusan ya. Terima kasih. Nah, sekian materi untuk pembelajaran kali ini. Nampaknya dari kalian ini sudah paham materi yang saya sampaikan. Di sini saya akan langsung saja ya ke tugas dari topik 2 tersebut. Silakan rekan-rekan untuk membuka Google Classroom-nya dan di situ terlampir tugas latihan yaitu melengkapi peta konsep dari materi yang sudah saya jelaskan barusan. Nah, di sini itu ada peta konsep yang sudah Ibu lampirkan ya di Google Classroom. Coba silakan kalian kerjakan tugasnya dan jika ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Kalau sudah paham dan sudah bisa mengisi peta konsepnya silakan langsung dikirimkan ke Google Classroom-nya. Bagaimana? Apakah semuanya sudah mengisi tugasnya? Apakah tugas saya tadi saya kirim Bu? Oh iya sudah, baik. Nampaknya kalian sudah paham sekali ya materi yang Ibu sampaikan. Kalau semuanya sudah mengerjakan tugasnya, kita bisa next ke kuis. Coba dibuka link kuis yang udah Ibu lampirkan di sini. Di Google Classroom-nya. Oke, silakan masukkan kode untuk masuk ke aplikasi Quizizz yang sudah Ibu sediakan. Sudah Bu. Oke, Irfanudin sudah bergabung. Adel Lulu juga sudah bergabung. Baik, saya mulai saja ya. Oke, silahkan diisi kuisnya. Silakan diisi kuisnya. Bagaimana? Apakah ada kesulitan dalam pengisian kuisis? Apakah semuanya sudah paham? Oke. Sudah muncul ini persentasenya. Oke. Di sini sepertinya Irfanudin memimpin dan sepertinya Irfanudin ini sudah paham sekali ya materi yang saya sampaikan.
Oke. Ayo, ada dulu. Bagaimana? Di sini, oke, ya. Lumayan membingungkan. Oke, mungkin terkendala jaringan ya, tidak apa-apa. Kalau misalkan sedikit loading atau bagaimana, saya mengerti kok. Oh, nampaknya ini banyak poin yang salah ya yang dijawab ya, yang kurang tepat. Oke, semuanya sudah? Oke, selesai. Sudah. Oke, saya akhiri. Namun di sini masih banyak soal-soal, hampir setengahnya ya, soal-soal yang terjawab kurang tepat. Saya harap rekan-rekan dapat mempelajari kembali materi yang saya lampirkan di Google Classroom ini. Oke, dapat diakses. Nah, materinya masih dapat diakses di Google Classroom. Jadi mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk waktunya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.